Baiklah, dalam video ini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu ilmu jar wa ta'dil. Kata al-jar merupakan bentuk dari kata jaraha yajrahu atau jariha yajrahu yang berarti cacat atau luka, atau seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Sedangkan kata al-ta'dil merupakan akar kata dari adala yu'adilu yang berarti mengadilkan, menyucikan, atau menyampaikan. Dengan demikian, ilmu al-jar wa ta'dil secara etimologis berarti ilmu tentang kecacatan dan keadilan perawi hadis. Secara terminologis, Muhammad Ajaj Al-Khatib mendefinisikan al-jar, yaitu nampaknya suatu sifat pada seorang perawi yang dapat merusak nilai keadilannya atau melemahkan nilai hafalan dan ingatan, yang karena sebab tersebut gugurlah periwayatannya atau ia dipandang lemah dan tertolak. Sedangkan al-ta'dil didefinisikan sebagai membersihkan seorang rawi dan menetapkannya bahwa ia adalah seorang yang adil dan dabit. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu al-jar wa ta'dil terfokus pada penelitian terhadap perawi hadis, sehingga di antara mereka dapat dibedakan antara perawi yang mempunyai sifat-sifat keadilan atau kehabitan dan yang tidak memilikinya. Sejarah dan perkembangan ilmu jar wa al-ta'dil. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih, perlu mengetahui keadaan rawihnya secara yang memungkinkan ahli ilmu menetapkan kebenaran rawi atau kedustaannya, hingga dapatlah membedakan antara yang diterima dengan yang ditolak. Al-jar wa ta'dil dalam ilmu hadis menjadi perkembangan di kalangan sahabat, tabi'in, dan para ulama setelahnya hingga saat ini, karena takut pada apa yang diperingatkan Rasulullah SAW akan ada pada umatku yang terakhir nanti orang-orang yang menceritakan hadis kepada kalian apa yang belum pernah kalian dan juga bapak-bapak kalian mendengar sebelumnya. Maka waspadalah terhadap mereka dan waspadalah mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka penyampaian hadis dan periwayatannya itu adalah sama dengan penyampaian untuk agama. Oleh karenanya, kewajiban syar'i menuntut akan pentingnya penelitian keadaan para perawi dan keadilan mereka, yaitu seseorang yang amanah, alim terhadap agama, bertakwa, hafal dan teliti pada hadis, tidak seiring lalai dan tidak ragu. Mengalahkan itu semua akan menyebabkan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Syarat-syarat ulama al-jar wa ta'dil. Seorang ulama al-jar wa ta'dil harus memenuhi kriteria-kriteria yang menjadikannya objektif dalam upaya menguak karakteristik para periwayat. Syarat-syaratnya adalah: 1. Berilmu, bertakwa, wara dan jujur. 2. Wara atau orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, syubhat-syubhat, dosa-dosa kecil, dan makruhat-makruhat. 3. Jujur. 4. Belum pernah dijar. 5. Menjauhi fanatik golongan. 6. Mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan
dan untuk mentajrikan. Apabila persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi, maka periwayatannya tidak diterima. Tingkatan-tingkatan jar wa ta'dil. 1. Tingkatan at-ta'dil. Tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan mazan of ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanya lah puncak ketetapan dalam periwayatan, atau fulan yang paling tepat periwayatannya dan ucapannya, atau fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Tingkatan kedua, dengan menyebutkan sifat yang menguatkan ketasihkannya, keadilannya, dan ketetapan periwayatannya, baik dengan lafaznya maupun dengan makna seperti tiskatun, tiskap, atau tiskatun, tisab, atau tiskah dan terpercaya, makmum, atau tiskah dan bafij. Tingkatan ketiga yang menunjukkan adanya pentasikahan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Tingkatan keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Tingkatan kelima yang tidak menunjukkan adanya pentiskahan ataupun celaan. Tingkatan keenam, isyarat yang mendekati celaan jar seperti syah libul hadis, hadisnya lumayan, atau yuktabu hadis tubuh, ditulis hadisnya. Hukum tingkatannya, untuk 3 tingkatan pertama dapat dijadikan hujah, meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Kedua, adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedabitannya mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para tiskah yang dabit. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan hujah, dan jika tidak sesuai, maka ditolak. 3. Sedangkan untuk tingkatan ke-6 tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak dabit. Tingkatan al-jar. Tingkatan pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar. Tingkatan kedua yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Tingkatan ketiga yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya. Tingkatan keempat yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsu hadis. Tingkatan kelima yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya. Tingkatan keenam yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan. Hukum tingkatan al-jar. 1. Untuk 2 tingkatan pertama tidak bisa dijadikan sebagai hujah terhadap hadis mereka. Akan tetapi, boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Dan tentunya, orang untuk tingkatan kedua lebih rendah kedudukannya daripada tingkatan pertama. 2. Sedangkan 4 tingkatan terakhir tidak boleh dijadikan sebagai hujah, tidak boleh ditulis, dan tidak boleh dianggap sama sekali. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.